Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal masuk ke sebuah epic sejarah yang luar biasa banget. Kita bakal ngomongin tentang kekuatan fisik yang benar-benar tak tertandingi, tapi sayangnya berujung pada kesombongan yang, dampaknya sangat fatal. Ini adalah kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, langsung aja kita bedah materinya. Coba deh kalian bayangin sebentar, gimana jadinya kalau ada sebuah peradaban yang super kuat, sangat maju, dan literally nggak ada yang bisa ngalahin mereka di masanya. Tapi tiba-tiba, mereka lenyap gitu aja dari muka bumi tanpa sisa. Pasti kedengarannya kayak plot film sci-fi kan? Tapi percaya nggak percaya, ini sejarah nyata loh. Ini adalah kisah tentang sebuah kaum yang ngerasa bisa naklukin dunia, tapi ujung-ujungnya hancur lebur cuma karena ego mereka sendiri. Jadi, ceritanya bermula setelah masa Nabi Nuh. Hiduplah kaum Ad ini di wilayah Al-Ahqaf, yang kalau di peta sekarang itu membentang dari Yaman sampai Oman. Dan, spesifikasi mereka ini nggak main-main. Mereka ini bukan masyarakat kuno biasa, teman-teman. Mereka dianugerahi tubuh raksasa yang luar biasa kuat. Tapi nggak cuma modal otot doang ya. Mereka ini ibaratnya arsitek jenius di dunia kuno. Mereka bisa ngebangun menara-menara batu raksasa yang super kokoh, persis di tengah kerasnya alam gurun pasir. Bener-bener puncak peradaban banget deh di zaman itu. Tapi, disinilah letak masalah utamanya. Kekuatan fisik dan kemajuan teknologi yang luar biasa tadi justru jadi semacam racun buat mereka. Mereka jadi sombong banget, ngerasa kayak, nggak ada nih yang bisa ngalahin kita. Poin krusialnya adalah mereka kena amnesia spiritual. Mereka benar-benar lupa siapa sih yang ngasih mereka otot dan otak sehebat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka malah putar balik dan mulai menyembah berhala-berhala yang jelas-jelas cuma benda mati. Nah, di tengah krisis keimanan yang udah parah banget ini, Allah mengutus seorang Rasul. Dan menariknya, Rasul ini bukan orang asing, tapi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Beliau datang bawa pesan yang super lembut, bilang begini, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia." Simple banget kan pesannya, sederhana, sopan, tapi maknanya itu dalam banget. Nabi Hud bener-bener sabar ngajak mereka buat balik lagi ke akal sehat. Terus gimana reaksi kaum Ad? Bukannya merenung, mereka malah merespons dengan super angkuh. Mereka bilang, "Wahai Hud, kamu ini kan cuma manusia biasa kayak kami nggak ngelihat kamu lebih baik dari kami." Mereka bener-bener ngeremehin Nabi Hud mentah-mentah. Bahkan menurut catatan sejarah, mereka sampai nuduh Nabi Hud ini bodoh dan gak waras. Coba bayangin, ada orang datang bawa kebenaran buat nyelamatin mereka, tapi malah diketawain dan dianggap gila. Parah banget kan? Walaupun digituin, Nabi Hud gak nyerah. Beliau terus ngingetin, kalau mereka terus-terusan ngebangkang, azab yang pedih itu pasti bakal datang. Tapi apa daya, kaum Ad malah naikin level kesombongan mereka. Mereka bersikeras nolak dan secara terang-terangan berani nantang. Kalau kamu benar, ya udah, datangin aja azab itu ke kami sekarang. Ini sih bukan lagi sekedar skeptis ya. Ini udah kesombongan tingkat dewa yang berani nantangin langsung pencipta semesta alam. Dan apa yang mereka tantang pun beneran datang. Tapi prosesnya bertahap loh. Di fase pertama, ada peringatan awal berupa kekeringan panjang. Hujan gak turun-turun, tanaman mati kelaparan, sumur-sumur pada kering. Mereka tetap aja keras kepala. Terus masuk nih ke fase kedua. Suatu hari, muncul awan gelap banget di langit. Kaum Ad langsung sorak-sorai dong. Mereka pikir, asyik akhirnya hujan turun, panen kita selamat nih. Padahal, Nabi Hud udah ngingetin kalau itu bukan hujan, melainkan azab. Dan disitulah fase ketiga dimulai. Sebuah angin beku yang luar biasa menghancurkan. 7 malam, 8 hari. Angin dahsyat yang super kencang, super dingin dan menghancurkan itu bertiup tanpa ampun. Gak ada jeda 1 detik pun. Kalian bisa ngebayangin gak sih teror mencekam yang mereka rasain selama itu? Menara-menara megah yang tadinya mereka bangga-banggain langsung roboh berkeping-keping. Tubuh raksasa mereka yang katanya gak terkalahkan itu terhempas gak berdaya. Semua teknologi dan fisik hebat mereka bener-bener gak ada artinya sedikit pun di hadapan amukan alam yang udah diperintahkan Tuhan. Pada akhirnya, kita bisa melihat perbandingan nasib yang sangat-sangat kontras. Di satu sisi, kaum Ad yang super kuat tadi hancur total. Mayat-mayat mereka berserakan, digambarin bergelimpangan gitu aja kayak batang-batang pohon yang tumbang dan lapuk di tanah. Tamat sudah peradaban mereka. Tapi di sisi lain, Allah menyelamatkan Nabi Hud beserta sekelompok kecil orang-orang yang beriman. Mereka selamat tanpa luka sedikit pun loh. Kenapa bisa gitu? Ya karena di saat ada godaan besar untuk jadi sombong, mereka lebih milih jalan keimanan dan ketaatan. Jadi pertanyaannya, kenapa sih peradaban yang paling kuat sekalipun bisa sampai runtuh? Ternyata ada 3 langkah kehancuran yang sistematis di sini. Langkah pertama, mereka tertipu sama ilusi kemandirian. Mereka lupa kalau kekuatan fisik dan akal itu cuma titipan.
Langkah kedua, mereka ngapus Tuhan dari persamaan hidup mereka. Dan langkah ketiga, ini nih yang paling fatal. Mereka secara aktif dan sadar nolak bahkan ngejek kebenaran pas kebenaran itu datang untuk pintu mereka. Kesimpulannya, mereka hancur itu bukan karena kurang pinter, tapi murni karena hilangnya kerendahan hati. Oke, sekarang saya mau kita slow down sebentar. Kenapa sih kita perlu ngebahas kisah ini sekarang? Bukannya ini cuma sejarah masa lalu? Oh, tentu enggak. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini sebenarnya adalah cermin. Cermin yang sangat jernih buat kita pakai mengevaluasi gimana pola pikir dan gaya hidup kita di zaman modern ini. Mari kita cek bareng-bareng jebakan modern dari mindset kaum Ad ini. Apakah kita kadang tanpa sadar ngerasa superior secara intelektual dibandingin orang lain? Atau mungkin kita gampang banget ngeremehin nasihat baik karena ngerasa, gue udah tahu semuanya kok. Terus, apakah kesibukan kita bikin kita lupa buat sekedar mensyukuri apa yang kita punya hari ini? Dan yang paling bahaya nih, apakah kita mulai ngandelin logika dan teknologi manusia 100% seolah-olah kita nggak butuh lagi campur tangan Tuhan? Kalau jawabannya iya, wah, alarm bahaya lagi bunyi nih. Karena itu artinya kita lagi jalan di rute yang sama persis sama kaum yang hancur ribuan tahun lalu. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya tinggalin buat kita renungin dalam-dalam. Pernah nggak sih kita ngerasa kalau diri kita ini yang paling benar? Karena pada ujungnya, sehebat, sekaya, atau sepinter apapun kita, yang benar-benar bakal nyelamatin kita itu bukan harta, bukan jabatan, dan jelas bukan kecerdasan intelektual doang, melainkan keimanan dan kerendahan hati kita. Makasih banyak ya udah ngikutin pembahasan mendalam ini sampai akhir. Teruslah belajar, tetaplah humble, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.